Hani tiba di atas platform persegi besar dan mulai dengan tenang memeriksa sekelilingnya. Selain langkah terselubung menuju ke bawah, tidak ada jalan lain. Jadi ini pagoda penekan iblis, gumamnya. Guiling mendarat di belakangnya. Setelah mendengar kata-katanya, dia dengan cepat menjelaskan. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi pagoda terstruktur dengan aneh. Mereka membangunnya sehingga puncaknya berada di lantai paling bawah. Semakin dalam, semakin menakutkan monster yang dipenjara. Jadi seperti itu. Hani mengangguk dan melihat sekelilingnya sekali lagi. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dia melemparkan batu bulan ke udara dan membuatnya mengapung di atasnya. Setelah memanggil Guiling, mereka mulai turun ke pagoda. Beberapa lantai pertama sangat luas dan damai karena tidak ada hantu di dalamnya. Tampaknya para kultivator yang datang lebih dulu telah memusnahkan mereka. Namun ada banyak tanda pertempuran. Ada pertempuran untuk mencegah orang lain masuk lebih jauh ke dalam. Ketika dia tiba di lantai 3, mayat hangus tergeletak di sisi pilar batu. Hani memeriksanya sebentar sebelum menyimpulkan bahwa itu bukan milik seseorang yang dia kenal. Kemungkinan seorang kultivator klan Y. Namun, yang ini telah merilis jiwa baru lahirnya sebelum tubuhnya mati, tetapi tidak diketahui apakah dia berhasil melarikan diri. Anehnya, tidak ada satupun di lantai 4, tetapi begitu dia memasuki lantai 5, dia menemukan 2 mayat lagi. Salah satunya adalah warna hijau tua yang telah binasa dari sejenis racun ganas. Adapun yang lainnya, itu milik pria besar dari kelompok kultivator gelandangan. Kepalanya terlempar ke samping dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Kepalanya yang terpenggal mengenakan wajah tidak percaya. Meskipun Hani merasa hatinya bergetar melihat ini, dia tidak memperlambat langkahnya. Setelah mengubah mayat menjadi abu, dia dengan sungguh-sungguh memasuki lantai 6. Yang mengejutkannya, dia menemukan seseorang yang hidup. Seorang wanita berjubah istana disegel dalam bongkahan besar es Bayoi. Matanya terpejam dan tangannya digenggam di sekitar pedang terbang kristal. Jika bukan karena fluktuasi spiritual samar yang dia rasakan darinya, Hani akan percaya dia mati karena kulit pucatnya yang seperti orang mati. Namun Hani tidak segera membebaskannya dan malah menyapu seluruh indera spiritualnya melewati lantai. Ketika dia memastikan area itu bersih, dia dengan lembut meletakkan tangannya ke balok es. Kemudian dengan kresek, lapisan api ungu dinyalakan dari telapak tangannya dan dengan cepat memakan ki dingin. Dalam sekejap mata, potongan besar menyusut dan segera Bayoi dibebaskan. Saat es terakhir menguap dari tubuhnya, bulu matanya berkibar sebelum dia membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa Hani telah muncul di depannya, ekspresinya yang tegang langsung rileks. Jadi itu adalah saudara Han. Saya mulai khawatir. Bayoi tersenyum lemah, jelas vitalitasnya sangat lemah. Hani mengerutkan kening dan memeriksa ekspresi wanita itu sebelum perlahan bertanya. Jika saya ingat dengan benar, rekan Doisbai mengolah teknik atribut es. Mungkinkah kamu menyegel dirimu di dalam es? Dengan wajah yang masih ketakutan, Bayoi pelan berkata, saya terluka parah. Untuk mengusir musuh saya terpaksa untuk melepaskan ki glasial yang mendalam yang saya tekuni dalam pedang terbang saya selama bertahun-tahun. Pada saat itu, yang lain hanya berpikir untuk memasuki lantai bawah sesegera mungkin, dan saya berhasil lolos dari kematian hanya dengan keberuntungan. Oh, dari kata-katamu, kamu sepertinya tidak terlalu mengenal penyerang. Itu adalah seseorang dari kelompok kultivator yang datang sebelum kita. Pada saat itu, saya berada di jalan buntu dengan seseorang ketika saya disergap. Memaksa saya untuk menyegel diri sendiri. Es akan membutuhkan waktu lama untuk dipecahkan, kecuali seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir secara pribadi bertekad untuk menghancurkannya. Tetapi karena saya sangat terluka, saya tidak punya cara untuk membebaskan diri dan harus menyusahkan rekan Daoisan untuk menyelamatkan saya. Seandainya saya tetap disegel untuk waktu yang lama, saya bahkan tidak ingin memikirkan konsekuensinya. Ngomong-ngomong, Saudara Han benar-benar kuat untuk dapat menghapus ki glasial hanya dalam waktu singkat. Tidak butuh banyak usaha. Bisakah rekan Doisbai memberitahu saya apa yang terjadi di sini? Setelah rekan Doisbu dan saya pergi, kami mencari sebuah pavilion rahasia dan memperoleh beberapa keuntungan. Kami berencana untuk mundur, tetapi kemudian perubahan tiba-tiba terjadi di langit di atas pagoda penekan iblis, yang menandakan penampilan harta karun besar. Kami diliputi oleh keserakahan dan bergabung. Sepanjang jalan, kami menemukan banyak kultivator yang sedang menuju ke arah itu juga.
Kami menemukan penatua sekte pengayakan Yin, para kultivator yang telah membuka segel, para kultivator gelandangan, dan bahkan iblis malam bersayap perak. Sejujurnya, ketika kami melihat begitu banyak tokoh yang kuat, kami segera merasa menyesal dan berpikir untuk mundur. Namun mereka telah menyerang begitu mereka melihat kami, dan kami dipaksa untuk bertarung. Saya telah dikejar sejak awal dan melarikan diri di sini. Rekan Doisfu menghilang di sepanjang jalan. Saat Bayoi menjelaskan apa yang terjadi, dia memeriksa wanita bertanduk di sisinya dengan ekspresi gelisah. Dia jelas merasakan ki iblis yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Melihat bahwa dia terkejut, Hani tersenyum dan berkata, "Tidak perlu takut rekan Dawisbai. Rekan Dawis Guiling telah setuju untuk bergandengan tangan dengan saya. Saya tidak akan berani datang sebaliknya." Guiling lalu tersenyum tipis. Meskipun Bayoi tidak percaya keadaan keduanya sesederhana yang Hanli katakan, dia merasa lega. Jadi seperti itu. Kebijaksanaan saudara Han memang jauh melampaui orang-orang seperti saya. Kemudian dengan ekspresi tegas, Hani melanjutkan. Tetapi saya harus menyebutkan bahwa saya melihat sisa-sisa rekan Taoisfu. Dia berada di dekat pintu masuk. Sungguh, Bayoi mengenakan jejak keheranan. Aku secara pribadi berurusan dengan mayatnya dan tidak ada tanda-tanda bahwa jiwa baru lahirnya terwujud. Handi kemudian diingatkan tentang pedang merah tua dan kilatan dingin melintas dari matanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu merasakan ada orang yang lewat ketika kamu terjebak di dalam es? Tidak, Bayoi berhenti dengan terkejut. Mungkinkah orang lain masuk? Tidak ada yang semacam itu. Hani merenung pada dirinya sendiri dan menatap pintu masuk ke lantai bawah. Karena vitalitasmu melemah, apa yang kamu rencanakan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Tidak peduli betapa berharganya harta itu hanya akan sia-sia bagiku. Saya berencana untuk segera berangkat segera setelah bukaan segel stabil. Itu bagus. Mari kita berpisah di sini rekan Dawisbai. Saya masih memiliki sedikit ketertarikan pada harta karun itu. Kata Hanli mengungkapkan tidak ada niatnya untuk mundur. Ketika Bayoi mendengarnya, dia tertawa kecil. Karena saudara Han percaya diri, saya tidak akan mencoba mengubah pikiran Anda. Hati-hati. Jaga dirimu juga rekan Dawisbai. Hani memberi hormat dan kemudian kabur ke arah pintu masuk ke lantai berikutnya. Guiling diam-diam mengikutinya. Ketika Bayoi melihat keduanya pergi, dia menghela nafas dan menelan pil merah api yang dia panggil dari kantong penyimpanannya. Tepat setelah Hani 60 meter jauhnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik. Rekan Dawisbai, saya sudah lama mendengar ketenaran dari Istana Malam Utara. Apakah mungkin bagi saya untuk mengunjunginya di masa depan? Bayoi terdiam kaget dan menjawab dengan senyum manis. Rekan Dawis pasti bercanda. Istana kami akan dengan senang hati menerima Anda. Kata-katamu membuatku nyaman. Hani tersenyum dan pergi tanpa penundaan lebih lanjut. Bayoi menunggu Hani menghilang sebelum senyumnya berubah menjadi ekspresi termenung. Meskipun dia dengan senang hati setuju, dia merasa agak bingung mengapa Hani tiba-tiba menyebutkan Istana Malam Utara. Di lantai 7 di mana penatua iblis dan rekannya sebelumnya bertarung melawan iblis hantu, itu benar-benar kosong tanpa ada jiwa yang terlihat. Keduanya dengan mudah menuju ke sebuah ruangan kecil yang berisi formasi teleportasi hitam dan putih. Ketika Hani melirik formasi, dia membelai dagunya dan dengan hati-hati merenung. Dalam benaknya dia bertanya, Silvermoon, apakah Anda merasakan sesuatu? Keduanya teleportasi jarak pendek dan pasti mengarah ke lantai berikutnya. Apakah ada sesuatu tentang mereka yang Anda tahu? Sungguh aneh, Silvermoon perlahan menjawab. Aku merasakan sesuatu yang sangat akrab dari mereka berdua, tetapi perasaan dari yang putih jauh lebih kuat. Setelah beberapa saat diam, Hani dengan tenang berkata, kalau begitu, mari kita pergi melalui yang itu. Aku samar-samar merasakan ki iblis dari formasi teleportasi hitam. Itu membuat saya merasa tidak nyaman. Segera setelah itu, dia tanpa kata-kata melangkah ke formasi putih dan Guiling mengikutinya. Kemudian dengan segel mantra yang menghantam ujung formasi, cahaya putih melintas dari sekitar mereka dan mereka menghilang. Tepat saat mereka muncul di lantai 8, Hani memanggil perisai perak di depannya dan armor merah tua Guiling berkilauan di tubuhnya. Lagi pula, mereka tidak tahu kemana formasi akan membawa mereka, atau apakah ada yang menjaganya. Mengingat betapa berpengalamannya mereka tidak berani ceroboh.
Tetapi bertentangan dengan dugaan mereka, tidak ada serangan langsung. Sebaliknya, mereka mendengar ledakan hebat di kejauhan. Ketika cahaya teleportasi memudar, Hani melirik hanya untuk jantungnya bergerak. Medan di depannya benar-benar berantakan. Di atas mereka, pedang terbang dan harta lainnya menari-nari di udara. Hani buru-buru menyapu matanya ke atas dan melihat siluet. Iblis bersayap perak, singa elang, Grand Immortal Su, wanita suci langit tak berujung, dan dua tetua sekte bentuk abadi ada di antara mereka. Ada juga beberapa kultivator asing yang diduga Hani adalah orang-orang dari klan Ye. Namun, Getian Hao dan penatua sekte pengayakan Yin yang tersisa tidak terlihat. Semua tokoh di langit sebenarnya tidak saling menyerang saat ini. Sebaliknya, mereka tersebar di seluruh istana di pusat daerah. Ada formasi mantra besar yang mengelilingi istana dan puluhan altar yang mengelilinginya. Masing-masing diabadikan dengan patung-patung giok putih setinggi 10 meter. Patung-patung itu dibalut dengan baju besi berkilauan dan memegang pisau emas besar di tangan mereka. Mereka hidup dan bekerja bersama dengan pembatasan pembentukan mantra raksasa. Mereka berhadapan melawan banyak musuh tingkat tinggi, melepaskan cahaya pedang sepanjang 10 meter sebagai tanggapan terhadap serangan kultivator. Namun, para kultivator tidak sepenuhnya fokus pada patung. Beberapa akan sesekali mencuri pandang ke istana di antara serangan mereka. Lebih dari 30 meter di udara di atas istana, melayang penguasa kayu hijau zamrud memancarkan cahaya hijau samar. Panjangnya setengah kaki dan ditata tidak orisinal. Namun, itu hanya tampak sebagai harta yang umum. Setiap kali terbalik di udara, bunga lotus yang tak terhitung jumlahnya mekar di sekitarnya dan perlahan menari di udara. Gambar 8 binatang roh yang berbeda akan muncul di antara mereka dan mengaum di penguasa seolah-olah menunjukkan rasa hormat. Naga singa bertanduk, naga banjir skala emas, rusa 8. Hani kehilangan nafas saat dia menamai mereka semua. Binatang-binatang roh ini sangat terkenal pada zaman kuno. Dalam keterkejutannya, Guiling bergumam, "Penguasa 8 roh. Saya tidak berpikir 3 tetua kuno akan meninggalkan harta ini." Penguasa 8 roh. Ekspresi Hani bergerak. Silvermoon perlahan berkata, "Penguasa adalah harta karun surgawi. Namun itu hanya digunakan sedikit pada zaman kuno dan kurang dikenal sebagai hasilnya. Namun demikian, kekuatannya harus seperti yang diharapkan." Hani mengerutkan kening setelah mendengar suara Silvermoon berubah aneh. "Apa kamu baik-baik saja?" "Aku tidak yakin. Awalnya saya tidak mengenali harta itu. Tetapi beberapa informasi terperinci tentang itu baru saja muncul di benak saya. Sepertinya inilah yang memanggilku." "Tidak, itu bukan penguasa. Seseorang yang dekat dengan saya memberi isyarat." "Tunggu, itu juga tidak benar. Separuhku ada di sini." Hani mengerutkan kening, tetapi tepat ketika dia berpikir untuk bertanya lebih jauh, kelompok kultivator menemukan Hani. Mereka menatapnya dengan tatapan bingung dan bermusuhan. Dalam keterkejutannya, Hani menjatuhkan masalah itu dengan Silvermoon. Dia kemudian berjalan keluar dari formasi teleportasi dengan kilatan di matanya dan melayang ke langit. Grand Immortal Su dengan dingin tertawa dan melepaskan garis perak dengan lambaian tangannya, menghancurkan salah satu patung. "Saya tidak menyangka rekan Daoisan akan berani mengikuti kami. Saya benar-benar terkesan." Segera setelah kehancuran patung itu, altar menyala dengan cahaya putih, mengembalikannya ke bentuk aslinya. Kemudian dia terus melambaikan bilah keemasannya, melepaskan potongan cahaya ke udara. Hani dengan tenang menjawab, "Kenapa aku tidak berani? Harta roh surgawi telah muncul di depan kita, dan Anda masih berniat memulai masalah." Ketika Lin Yingping mendengar ini, permusuhan berkobar di wajahnya. Tetapi tepat ketika dia akan berbicara, dia terganggu oleh iblis malam bersayap perak. "Jangan lupa bahwa kita memiliki hal-hal untuk diselesaikan juga. Meskipun ada harta di depan kita, saya tidak keberatan melunasi hutang kita terlebih dahulu." Singa elang di sebelahnya menggeram dengan sikap yang jelas mengancam. "Oh begitu," Hani menjawab sambil tersenyum. Guiling menghela nafas, melangkah maju untuk berdiri di sisinya. Ekspresi iblis malam bergeser saat melihatnya. "Rekan Daoisku, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bersama manusia itu?" Sebuah kilatan tak menyenangkan muncul dari mata Guiling dan dia berteriak, "Apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu bermain bodoh? Setelah Anda memanfaatkan saya, Anda hanya merawat ubin jiwa hidup Anda sendiri dan melemparkan saya ke samping.
meninggalkan milikku di tangannya. Jika saya ingin mempertahankan hidup saya hanya bisa mematuhinya. Para kultivator kagum mendengar hal ini. Iblis malam bersayap perak mengenakan sedikit rasa malu, dan singa elang yang meraung segera menutup mulutnya. Ketiganya memiliki persahabatan yang membentang bertahun-tahun. Jika mungkin, keduanya akan senang membantu mengambil ubin jiwa hidupnya. Namun keadaan saat itu aneh. Mereka hanya berhasil mengambil ubin mereka sendiri karena keberuntungan. Mereka benar-benar tidak punya metode untuk mengambil ubin guiling. Selain itu, Hani sangat licik dan segera pergi begitu dia meraih ubin bersama beberapa harta lainnya, membuat jalan keluar yang bersih sementara sisanya telah terperangkap oleh kekuatan penguasa empat langit. Ekspresi iblis malam kembali normal dan dia menatap Hani dengan cemberut. Rekan Daoisku, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda mengambilnya kembali. Guiling melotot. Sekarang kita sudah sampai sejauh ini, tidak ada gunanya. Saya tidak punya pilihan selain menaatinya. Jika Anda menghalangi kami, jangan salahkan saya karena kejam. Iblis itu tertawa masam dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi dia terus melirik Hanli. Hani acuh tak acuh mengabaikannya saat dia mulai membentuk rencana aksi. Jika iblis malam benar-benar berniat mencari masalah, dia akan membuat Guiling menantangnya. Nyonya Mu kemudian dengan manis tersenyum. Rekan Doi-san, bagaimana pertarungan Anda melawan iblis tua Qian? Karena dia belum muncul, mungkinkah dia menemui ajalnya di tanganmu? Kata-kata itu mengejutkan semua orang yang hadir. Hani mengangkat alisnya pada provokasi dan berbalik untuk melihatnya dan wanita muda cantik di sisinya. Jadi kamu adalah orang yang memata-matai pertempuran kami. Saya belum mengetahui nama Anda. Karena kamu tidak tahu siapa kami, kamu pasti menjadi rekan Doi-san. Kami berasal dari sekte bentuk abadi Nanjiang. Kami dapat dianggap setengah dari penguasa tempat ini. Wajah saudara Han sangat asing. Mungkinkah Anda bukan dari jin besar? Nyonya Mu memiliki tubuh yang indah dan wajah yang biasa. Saat dia berbicara genit, rasa dingin sedingin es keluar dari matanya. Asal-usul saya tidak ada hubungannya dengan urusan kita saat ini. Adapun pertempuran saya dengan iblis tua Qian, kami hanya berdebat sebentar sebelum akhirnya berpisah. Apakah iblis tua itu masih belum muncul? Sepertinya saya sudah sampai duluan. Hanli berbicara tanpa perubahan ekspresi. Di sisinya, Guiling memutar matanya tetapi tetap diam. Nyonya Mu ragu dengan kata-katanya, tetapi dia juga tidak percaya Hani mampu membunuh sosok terkenal seperti itu. Karena itu, dia diam-diam tersenyum ketika mendengar balasannya yang tidak ramah. Para kultivator klan Ye sekarang memandang Hani dengan kepentingan yang baru ditemukan mengingat informasi baru ini dan bertukar pandang satu sama lain. Mereka kemudian mundur dan berhenti menyerang boneka batu di formasi mantra untuk sementara waktu. Sarjana tahap akhir jiwa baru lahir berjubah putih berkedip dan mengirim Hani transmisi suara. Rekan Daois, tampaknya ada dendam antara Anda dan mereka. Aku adalah penatua agung klan Ye, komandan keluarga kekaisaran Jin Agung. Apakah Anda tertarik untuk bergandengan tangan? Kami hanya membutuhkan penguasa 8 roh. Semua harta lainnya di aula akan menjadi milikmu. Bagaimana menurutmu? Hani tertegun mendengar ini, tetapi mempertahankan wajah acuh tak acuh dan tidak menjawab. Melihat bahwa Hani memiliki kekuatan besar dan mengendalikan binatang roh kelas tinggi Guiling, dia melanjutkan. Rekan Daois, jangan berpikir bahwa kami serakah. Jika Anda entah bagaimana berhasil mendapatkan harta itu, Anda tidak akan bisa bertahan lama sendirian. Hani mengerutkan kening dan akhirnya menjawab melalui transmisi suara. Kamu klan Ye adalah rumah bangsawan terbesar di Jin besar. Mengapa Anda membutuhkan bantuan orang luar seperti saya? Bukankah Anda memiliki 2 kultivator hebat ketika memasuki tempat ini? Di mana yang lainnya? Ekspresinya menggugah dan mulai melihat-lihat wajah para kultivator asing ini. Dia merasa sedikit lega sekarang melihat bahwa iblis penatua tidak termasuk di antara mereka. Tetapi keraguan masih melekat di hatinya. Hati cendekiawan itu bergetar dan dia sedikit terkekeh. Saya tidak menyangka saudara Han akan mengenali orang itu. Sejujurnya, dia pasti berada dalam pagoda ini. Meskipun saya tidak memiliki kontak dengannya, saya yakin dia akan datang untuk membantu kami selama kami membutuhkan. Mungkin dia sudah memasuki istana. Hani berhenti sejenak dan menjawab, begitukah? Tapi jika tidak ada yang lain di istana, aku hanya akan mengipasi kebencian dengan orang-orang ini tanpa bayaran.
Melihat bahwa Hani agak tergoda, penatua klannya buru-buru mendorong. Itu masalah sederhana untuk diselesaikan. Kami telah mencari melalui area lain dari gunung dan memperoleh banyak harta yang kuat secara sepintas. Jika Anda tidak mendapatkan apa-apa dari istana, saya bersedia menyerahkan semuanya kepada Anda. Jika Anda takut mereka akan membalas dendam di masa depan, kami dapat membuat Anda menjadi penatua tamu klan, atau bahkan membayar Anda sejumlah 1 juta batu roh. Karena eksentrik berkepala besar dan beberapa lainnya telah menghilang, cendekiawan itu merasa sangat khawatir bergerak maju sekarang karena situasi mereka saat ini telah jauh di luar kendali. Karena itu, dia tidak berusaha untuk mengikat Hani dengan cepat. Setelah berpikir sejenak, Hani tertawa kecil dan setuju. Aku akan menerima tawaran 1 juta batu roh. Jika yang buruk dari yang terburuk terjadi, saya hanya akan pergi dari Jina Agung. Sangat luar biasa. Kemudian masalah terselesaikan. Sesama Daois dapat bertindak sesuai dengan kebijaksanaannya. Cendekiawan itu berkata dengan nada yang sangat bahagia. Ketika roh artefak terkait dengan harta sihir yang bergabung dengan jiwanya, Silvermoon dapat dengan jelas mendengarkan kesepakatan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa? Anda benar-benar ingin menyerahkan penguasa 8 roh kepada mereka?" Tentu saja tidak, Hani dengan santai menjawab. Klannya sadar akan kelemahan mereka sendiri, dan aku juga butuh bantuan mereka. Dengan hanya persetujuan lisan, tidak ada pihak yang berkewajiban untuk memenuhi perjanjian mereka. Silvermoon menghela nafas. Aku juga berpikir begitu. Ketika formasi hebat ditembus, Anda harus bersiap untuk mendapatkan penguasa dan menggunakan semua kemampuan Anda untuk melarikan diri. Hani tersenyum dan sedikit berbicara. Pada saat itu, cendekiawan itu menyalurkan kekuatan sihir ke suaranya dan berteriak keras. Semuanya karena rekan Daoisan telah tiba. Kita memiliki peluang lebih besar untuk menghancurkan formasi kuno ini. Bagaimana kalau kita memasukkan rekan Daoisan dalam pengaturan kita sebelumnya? Grand Immortal Su dengan dingin mendengus. Kita sudah cukup untuk menghancurkan formasi. Kita tidak membutuhkan yang lain. Kami akan menangkapnya. Ekspresi cendekiawan itu tenggelam dan dia dengan cemberut berkata, "Saudara Su pasti bercanda. Saya tidak keberatan jika Anda memilih untuk melakukannya. Tetapi apakah Anda pikir Anda akan punya waktu untuk bermain-main?" Itu benar, Nyonyamu menyapu rambutnya ke samping dan berkata, "Master Sable Sekte Zenith Tinggi dan Taois 7 keajaiban Sekte Iblis Surgawi akan segera tiba dari luar. Kita mungkin punya paling banyak 1 hari untuk mendapatkan harta itu. Ketika Sekte terbesar Jalan Iblis dan Benar datang ke sini, apakah Anda percaya harta itu akan menjadi milik kita?" Terlepas dari 3 iblis yang hadir, semua kultivator merasa sangat terkejut ketika mendengar nama-nama dari 2 sekte ini. Penatua Agung klannya khususnya, dia langsung memucat. Grand Immortal Su dan wanita suci saling melirik dan emosi mereka tidak terlihat. Meskipun kuil langit tak berujung dan sekte iblis surgawi memiliki hubungan persahabatan, mereka pasti tidak akan memberi mereka bagian yang banyak dari harta karun Gunung Kunwu. Baik, Grand Immortal Su dengan enggan berbicara. Mari kita bergabung dengannya melanggar batasan. Setelah dihancurkan, harta roh surgawi akan menjadi milik siapapun yang bisa mengambilnya. Yang lain tidak mengajukan keberatan, menyembunyikan niat mereka sendiri. Bibir Hani melengkung ketika dia melihat ini. Dia kemudian melepaskan selusin pedang emas dengan lengan bajunya dan mulai menyerang patung-patung di bawah. Yang lain juga tidak mau menunda lebih jauh. Adapun patung-patung di bawah, mereka segera mulai bergerak lagi dan melambaikan pedang mereka ke udara, mengisi langit dengan irisan cahaya dan ledakan gemuruh. Saat yang lain terus menyerang formasi yang mengelilingi istana, 2 tetua sekte bentuk abadi sedang melakukan diskusi rahasia.